Pagi Bu. Pagi dokter. Silakan duduk. Baik, makasih dok. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini dok, saya datang ke sini, anak saya diare, terus berat badannya nggak naik-naik dokter. Oke. Nama anaknya siapa Bu? Nama anak saya Tini dok. Ya, umurnya berapa? 1 bulan 25 hari. Ya, Apakah dia diberi ASI Bu? awalnya ada dokter ASI, cuman ASI saya sedikit. Lalu kayak orang-orang saya tambahin susu formula. Abis itu mencret dong. Nah pas mencret, saya pikir susunya kental kali. Lalu saya encerin, tapi tetap aja diare. Jadi berat badannya tidak naik, jadi ada diare ya Bu? Iya dokter. Oke. Kenapa Ibu tidak memberi ASI full kepada bayinya? Asinya sedikit. Apakah Ibu tiap hari mengkonsumsi makanan bergizi Ya, untuk ASInya? ya kan suami saya pas-pasan belanjanya dok. Jadi ya kadang tahu tempe. Kalau sayur mah ya jarang-jarang gitu. Abis belum sempat masak udah naik rewel. Oke Bu, ini sebenarnya ini kan ada buku KIA yang sudah dibagikan. Di sini sebenarnya ada beberapa petunjuk penggunaan manfaat dari ASI. Nah di sini sebenarnya bila Ibu melihat di buku ini ada bagaimana cara kita untuk memberikan gizi pada bayi kita. Pertama, manfaat ASI bagi bayi yang ada. Nah, ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan produksi ASI. Yang pertama, sebelum Ibu memberikan ASI pada bayi, Ibu bisa memijit payudara dan gunanya untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian Ibu bisa memerah ASI secara rutin sebanyak 8-12 kali Bu setiap hari. Setiap 2-3 jam sekali, termasuk pada malam hari sebelum Ibu tidur pun Ibu bisa memerah ASI. Selalu pastikan payudaranya kosong dengan cara kita lanjut memerah ASI selama 2 menit sejak ASI tetes yang terakhir. Nah, ini dapat menstimulasi produksi ASI yang berikutnya. Dan ditambah dengan konsumsi makanan yang bergizi untuk ibu supaya ASINya bisa berproduksi dengan baik. Ya Bu, dan untuk makanannya, untuk dapat meningkatkan kualitas ASI, dalam KIA juga sudah ada di halaman 32. Di sini tertulis dan sudah bagaimana cara atau makanan-makanan apa saja yang dibutuhkan untuk ibu menyusui. Tidak perlu makanan yang mahal-mahal Bu, justru makanan yang ibu bisa dapatkan makanan lokal-lokal yang ada, ibu bisa. Di sini bagaimana dibutuhkan juga porsi-porsi makanan yang dibutuhkan, bisa membutuhkan makanan pokok, ada terdiri dari karbohidrat, protein juga, baik protein hewani maupun protein nabati. Juga diperlukan, ya, tidak kalah penting adalah sayur-sayuran Bu dan buah-buah. Makan sayur ya? Ya, dan bila ibu bisa mengkonsumsinya setiap hari dengan baik, ibu dapat memberikan ASI yang berkualitas bagi bayi ibu. Nah Bu, jadi Bu KIA-nya nanti Bu tolong baca-baca di rumah kembali. Ya. Nah Bu, bagaimana caranya ibu memberikan ASI tekniknya pada bayi? Oh, kalau saya sih menyusui dokter ya menyusui aja. Kalau pas lagi sambil masak ya saya nyusuin, kan takut gosong. Jadi ya sekenanya aja dok. Kalau saya sempet dia rewel ya saya susuin, kayak gitu. Bu, sebenarnya pada saat ibu ingin memberikan ASI, sebaiknya ibu harus melihat posisi antara ibu dan bayi yang ada. Yang pertama, kepala dan badan bayi itu membentuk garis lurus. Jadi harus membentuk garis lurus. Kemudian wajah bayi menghadap pada payudara.
Jadi kalau misalnya bayi tidak menghadap ke payudara, dia tidak bisa menghisap dengan baik. Kemudian bayi didekatkan pada tubuh ibu, dan ibu bisa menggendong dan mendekap bayi secara utuh. Nah, ini maksudnya supaya bayi bisa menghisap payudara ibu dan menghisap dan untuk dapat memperoleh ASI yang baik. Sedikit ingin mempraktekkan bagaimana cara kita untuk posisi menyusui yang baik. Pertama-tama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa posisi bayi dan kepala bayi itu membentuk garis lurus ya. Setelah membentuk garis lurus, di saat kita akan menyusui, sebaiknya kita melihat apakah dagu bayi itu menempel. Jadi dagunya harus menempel pada payudara. Jadi dagu dari bayi ibu menempel pada payudara dan mulutnya harus terbuka lebar. Nah, jangan ketika bayi rewel langsung dimasukkan tanpa melihat apakah bayi bisa memasukkan puting ibu ke dalam mulutnya. Nah, ketika mulutnya terbuka lebar, bibir bawah membuka keluar dan areola tampak lebih banyak di bagian atas. Nah, daripada bawah mulut. Jadi bagian yang terlihat bagian atasnya lebih jelas terlihat dibandingkan bagian bawahnya. Dan kita lihat apakah bayi sudah menghisap dengan baik, dengan efektif. Artinya dapat kita mendengar suara bayi ibu untuk menelan ASI yang ada. Kalau dia sudah terdengar menghisap dengan baik, berarti bayi sudah menghisap dan memperoleh ASI ibu dengan baik. Mungkin itu bisa ibu praktekkan di rumah. Nanti Bu, ini buku kiannya bisa ibu bawa untuk ibu baca-baca di rumah, sehingga di dalam buku kia ini ada beberapa hal yang sangat penting yang bisa ibu gunakan untuk bagaimana cara kita merawat bayi yang ada. Dan kalau bisa Bu, 1 minggu kemudian saya akan mengontrol kembali, ibu datang bawa kembali bayi di puskesmas dan kami akan mengontrol melihat kondisi bayi. Mudah-mudahan Bu, selama 1 minggu ke depan dengan teknik menyusui yang baik dan konsumsi nutrisi bagi ibu yang baik, ibu bisa memproduksi ASI yang baik untuk bayi ibu, sehingga ibu tahu kalau misalnya ibu bisa memproduksi ASI yang baik, ibu bisa mengurangi jumlah pembelian susu formula. Itu kan bisa menghemat untuk ibu, sekaligus bayi mendapatkan nutrisi yang paling baik untuk pertumbuhannya. Baik Dok, terima kasih. Ya, terima kasih atas Bu. sarannya Dokter. Semoga anak saya ya nggak nyari lagi. Terima kasih Bu. Ya. Saya tunggu ya kedatangannya 1 minggu kemudian. Baik Dokter. Selamat pagi. Ya baik Dok, terima kasih. Pulang.